Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara semua yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk beribadah, meskipun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun saya yakin dan percaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini saya mengajak untuk setiap kita menyatukan hati. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk kita menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saya mengajak untuk setiap kita boleh tunduk kepala. Sebelum kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami yang hidup. Kami ada saat ini, sebagaimana kami ada itu semua hanya karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini kami mau membuka hati kami. Setiap anak-anak-Mu Engkau melihat Tuhan. Dari rumah masing-masing kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Kami percaya, karena kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau kembalikan pujian, hormat, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kita akan pujikan bersama-sama. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati. Ya Yesus, kami mau berseru, kami mau berdoa, kami mau bersujud menyembah Engkau dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait suci, kami percaya Kau hadir saat ini Tuhan. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyapa-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyapa-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi bait, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyapa-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sepenuh hatimu katakan hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyapa-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
tangan kita, mari kita angkat tangan. Kita percaya Tuhan memegang. Percaya Tuhan, ini doa kami, ini iman kami, Kau memberi kemenangan bagi setiap hati kami. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya setiap kita pada saat ini bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bersuka cita, mari silakan lambaikan tangan. Bersuka cita semua, amin, haleluya. Mari kita akan pujikan pujian ini sebab hanya Dia kekuatan kita, Dia sumber sukacita kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Dalam temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan, selalu ada di dalammu. Katakan, dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Beri kekuatan dengan roh, berikan kekuatan dengan roh. Janjimu Tuhan, janjimu yang telah melukiskan bukunya rancangan yang indah. Katakan bersama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya,
hati kita. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi. Sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita surga nyata di setiap kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya, saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang untuk setiap kita untuk membuka hati kita, mempersiapkan hati kita untuk kita boleh disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena semua yang baik ada di dalam kehidupan kita. Kami meyakini itu semua hanya karya-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan. Karena kami meyakini tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin
terimalah pujian kami, sembah kami saat ini. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, setiap anak-anak. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau. Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila apa yang diberikan, apa yang diutarakan Tuhan itu hanya berasal daripada Engkau. Dan firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang tercinta. Kita boleh bersama-sama beribadah melalui online pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya? Pasti baik, sehat semuanya. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama. Saya yakin dan percaya kerinduan kita untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan bersama-sama di gereja, itu pasti Bapak Ibu rindu semua bertemu dalam ibadah. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gandul Gusti. Gandul Gusti itu apa? Gandul Gusti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, orang-orang parno, orang-orang takut keluar. Tapi percaya, saat kita memegang janji Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, selama Tuhan melayani di dunia ini, saya katakan Tuhan selalu bergantung, Tuhan selalu mencari Bapaknya.
dia berdoa kepada bapaknya. Dia minta supaya bapaknya memberikan kekuatan. Sebetulnya dia bisa melakukan itu. Tapi karena dia punya bapak yang luar biasa, dia harus menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa. Ini contoh teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus bisa melakukan ini itu, tapi dia bergantung kepada Bapaknya. Dia berdoa, dia minta tolong kepada Bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketergantungan Tuhan Yesus kepada Bapaknya itu memberikan, sekali lagi memberikan teladan terbesar bagi kita untuk memahami, ya, untuk memahami apa artinya menjalani hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bapa di surga selalu menolong. Tuhan Yesus kemanapun melayani, dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu menomorsatukan Bapaknya. Dia berdoa, dia mencari Tuhan. Dia mencari Bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Saat kita menghadapi kondisi seperti ini, kadang kita merasa, Tuhan, kok enggak selesai-selesai? Kok enggak selesai-selesai ini masalah corona, enggak selesai-selesai. Tapi percaya, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang ajaib di dalam kehidupan kita. Seperti kita sedang ditampi. Mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang taat, mereka yang mau mencari Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, secara manusia, secara daging kita mungkin merasa takut. Bagaimana masa depan anak kita, bagaimana kehidupan kita nantinya. Percaya, saat kita bergantung, menyerahkan hidup kita, gandul Gusti. Di situ Tuhan berjanji, aku akan memberikan kekuatan. Di sini ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kekuatan. Karena apa? Di luar aku, di luar Yesus, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya pribadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gandul Gusti, bergantung kepada Tuhan. Itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa artinya gandul Gusti? Bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, kita menaruh kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita menaruh semuanya, harapan kita, pergumulan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya saat kita menyerahkan hidup kita secara total, boleh katakan orang Jawa, pasrah bongkoan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tetap menolong di dalam kehidupan kita. Tapi ada waktunya, ada saatnya. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Yang pertama tadi kita menaruh kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi serahkan semuanya, taruh semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Ya mungkin kita bisa berusaha ini dan itu, tapi Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, masalah kita, sakit penyakit kah, masalah keluarga, semuanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam segala perkara.
Saudara pun kasih Tuhan, tadi ayat dikatakan dalam firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi libatkan Tuhan dalam segala perkara, karena dialah pokoknya, dialah Tuhan, dialah sumber di dalam kehidupan kita. Makanya libatkan semuanya persoalan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, libatkan. Jangan sampai kita, aku bisa kok, aku mampu. Aku bisa lakukan semua, aku punya uang. Saudara, saya katakan, tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sombong, jangan sombong. Hanya Tuhan yang melakukan itu dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberkati kita. Bapak Ibu Saudara pun kasih Tuhan, Tuhan mau supaya setiap aspek kehidupan kita libatkan Tuhan. Jangan merasa mampu, jangan merasa ini loh aku kuat, ini loh aku bisa. Jangan, tapi libatkan Tuhan dalam segala perkara. Alkitab dengan jelas menerangkan dalam keadaan zaman sekarang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan. Bahkan kita semua akan diperhadapkan hidup di zaman yang semakin sukar. Semakin sukar. Kenapa? Karena orang-orang dunia sana, mungkin orang-orang percaya, bingung bagaimana ini keadaan dunia seperti ini. Tapi percaya, saat kita bergantung kepada Tuhan, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tapi Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kondisi apapun Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya saja, Tuhan melakukan, Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan kondisi-kondisi seperti ini terjadi. Supaya apa? Iman kita semakin bertumbuh. Dan karakter kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup benar. Melakukan hal-hal yang benar. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dalam kondisi apapun. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Itu dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 1. Di sini kata sukar itu kalepos. Pernah Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu Gembala sampaikan, Bapak Gembala sampaikan firman itu, kalepos yang artinya suatu kondisi di mana tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan hidup jika tidak sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Sangat penting. Saat kita hidup bergantung kepada Tuhan, kesukaran-kesukaran yang ada, percaya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saat ini punya pergumulan yang berat. Ingat, gandul Gusti. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Taruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan,
Hidup yang bergantung kepada Tuhan itu yang bagaimana? Gandul Gusti itu sing piye sih? Yang pertama, kita harus hidup benar. Kita harus hidup benar. Bagaimana hidup benar? Ya kelakuan kita, semuanya hidup di dalam kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, hidup kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namanya hidup benar. Melakukan hal-hal yang benar. Tidak selanang, selonong. Tapi kita lakukan hal-hal yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, rohani kita semakin bertumbuh. Dengan cara apa? Banyak membaca firman Tuhan. Minggu yang lalu Saudara Nehem menyampaikan banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa siang dan malam, ya, bersaat teduh. Seperti Tuhan Yesus, dia bergantung kepada Bapa. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya saat kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini, tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata-kata khawatir, tidak ada kata-kata takut. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang penuh mengasihi kita. Percaya, dimanapun kita berada, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan melindungi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, boleh menguatkan setiap kita. Ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Ya, ada 3 hal tadi yang boleh saya sampaikan. Hidup bergantung kepada Tuhan, ya kita menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Libatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam segala perkara. Terus apa saja yang boleh kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup bergantung kepada Tuhan, ada 2 hal juga. Ya. Hidup bergantung kepada Tuhan seperti apa? Ada 2 hal. Yang pertama, kita hidup benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, rohani kita semakin bertumbuh dengan cara kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, juga mendengarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin lewat online dan lain sebagainya. Itu akan menumbuhkan rohani kita. Dan pada kesempatan hari ini, saya boleh menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan banyak membaca firman Tuhan, dengan berdoa juga menguatkan setiap kita. Mari kita lebih peduli keselamatan jiwa kita daripada hal-hal jasmani. Dan mari kita semakin sadar penuh, ya, semakin sadar penuh kepada Tuhan untuk memahami akan hidup ketergantungan kita kepada Tuhan yang memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Karena hanya dengan demikianlah maka kita akan memiliki sikap hati yang benar ketika kita mau bergantung hidup kepadanya. Karena dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Juga di kehidupan kekal nanti, ya, di kehidupan kekal nanti kita bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita nggandul Gusti, nderek Gusti selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Buka hati kita supaya dalam perjamuan kudus ini menguatkan setiap kita.
Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, anugerah-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kami Tuhan, kami tanpa bersama-Mu, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Sifat perjamuan kudus menyembuhkan, menguduskan, menguatkan, bahkan makin hari makin melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkat roti kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, roti ini tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cawan ini, anggur ini lambang darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan dalam kondisi pandemi seperti ini, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Tuhan Kau berkarya, Kau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, bersehati kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan kondisi bangsa Indonesia, kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak orang yang kena COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, dan Kau memberikan kemampuan buat mereka untuk menghadapi semua. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami memberkati Bapak Presiden kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu kepada Bapak Presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aparat pemerintah yang ada sampai dengan tingkat RT Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Kota Pemalang. Kami mengasihi Kota Pemalang. Kami memberkati Kota Pemalang di dalam nama Tuhan Yesus. Juga para pemimpin yang ada Tuhan kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan satukan juga setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Khususnya di Kota Pemalang Tuhan, satukan mereka, hamba-hamba Tuhan dipersatukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa terkhusus kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami mohon Tuhan curahkan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan secara sempurna Tuhan. Engkau penyembuh buat Bapak Ibu Gembala kami. Dan kami bersehati, kami memberkati Bapak Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan saat mereka bergantung kepada Engkau, menyerahkan hidupnya kepada-Mu Tuhan.
Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan akan memberikan kesembuhan buat mereka semuanya Tuhan. Juga yang sakit rohani Tuhan, Kau memberikan kesungguhan hati untuk mencari Engkau, untuk sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk para majelis yang ada Tuhan, tua-tua gereja, setiap pengembalaan semuanya dipersatukan oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom Jemaat Samaria yang dikasih Tuhan, sebentar saya akan memberikan sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah mulai minggu depan tanggal 24 Januari 2021, ibadah akan kembali diadakan secara offline. Jemaat sudah diperbolehkan untuk hadir mengikuti ibadah secara offline di tempat ini. Ibadah akan dilakukan 3 kali seperti biasa, pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan juga 5 sore. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Informasi yang kedua atau pengumuman yang kedua adalah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahannya, untuk bisa melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk diberikan keterangan apabila ingin memberikan persembahan syukur, diakonia, misi, dan lain sebagainya. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu juga untuk mengembalikan perpuluhan, bisa juga transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini atas nama Bapak David Budiman. Saya mewakili Bapak Ibu Gembala, staf pengembalaan dan tua-tua gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pada hari ini bisa melekat di hati kita dan sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau semuanya dalam lindungan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.